Kalau sholat, ada yang sholat, naon eta? Dua. Ini bagi yang tidak punya pembantu cocok nih, atau yang jadi pembantu ya. Jadi yang suka capek, ini zikirnya nih. Ada yang suka capek, kan ada yang capek sekali ya. Ngurus keluarga capek. Ini dalilnya Imam Tirmizi, hadis Hasan. Jadi suatu saat terdengar Rasulullah memiliki hamba sahaya. Lalu Siti Fatimah datang dan meminta supaya diberi pembantu karena ngurus numbuk gandum dan sebagainya ini, ngurus anak ini lelah, capek. Lalu Rasulullah SAW malam itu datang, ada Ali bin Abi Thalib dengan istrinya Siti Fatimah yang sudah di tempat tidur. Ketika akan bangun sudah duduk. Lalu Rasulullah bersabda, ini terjemahnya ya, maukah kalian aku ajarkan sesuatu yang lebih baik dari yang kalian minta? Apabila kalian berbaring hendak tidur, bacalah takbir 34 kali, tasbih 30 kali, 33 kali, tahmid 33 kali. Sesungguhnya yang demikian itu lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu. Sejak malam itu Ali menuturkan, aku tidak pernah meninggalkan wirid yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah, para ulama memberikan pendapatnya tentang hadis ini. Jadi kalau orang sebelum tidur membaca zikir ini, takbir berapa kali? 34, tasbih 33, satu lagi apa? Tahmid, alhamdulillah 33. Dengan baik, itu besoknya dengan izin Allah yang menguasai setiap tubuh, itu tubuh akan diberi kekuatan, tidak dibuat lelah. Mungkin ada kelelahan fisik secara manusiawi, tetapi tidak lelah batinnya, tidak lelah pikirannya. Karena tidak mungkin kita tidak lelah ya, kita bukan Robocop. Kan ada yang lelah fisik tapi hatinya tidak lelah. Ada yang badannya tidak lelah karena tapi hatinya lelah. Mana? Milih mending yang mana? Mending zikir ya. Ayo coba, tidak semua orang kuat zikir ini sebelum tidur. Serius ini. Ini paten sekali bagi orang yang ingin bangunnya segar, tahajudnya segar, kemudian semangat harinya segar, memiliki gairah untuk berbuat kebaikan, ngurus keluarga, ngurus anak, ngurus kerjaan. Malamnya coba zikir ini. Tapi ya seperti yang disampaikan tadi, jangan aduh seberapa Jadi yang dipikir itu 34-nya, bukan zikirnya. Ada yang pakai count tak. Janganlah. Allah memperhatikan zikir kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil tafakuri Allah yang maha besar, penguasa langit dan bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba tes nanti sebelum tidur. Yang bagus, Allah tahu kita zikir atau tidak. Allah tahu juga zikir kita basa-basi. Gara-gara si A jadi kepaksa zikir ya. Beres aja, ditilep ya. Coba
Bagi yang banyak takut-takut, tambahlah ayat kursi sebelum tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bisyai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sing enak, karena yang menggenggam tidur kita adalah Allah. Kita tidur kayak mayat, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa. Dikencingin kecoa juga nggak tahu. Ada maling tidak tahu, ada robohan tidak tahu. Allah tahu apa yang akan terjadi. Mau lebih mantap lagi tidurnya? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Coba baca. Tiupkan ke tangan, usapkan ke seluruh tubuh. Aman itu. Jin juga tidak bisa ganggu. Dibaca seluruhnya, jangan judulnya aja. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ada juga yang baca tapi dia malas mengusapkannya. Ada yang akal-akalan, dia masuk ke sarung. Masalahnya Allah memperhatikan apa yang kita lakukan. Kita tuh serius tidak? Siapa yang bisa membuat tidur kita benar-benar tidur yang berkualitas? Hanya Allah. Mau makan obat tidur juga? Saya tuh suka susah tidur. Bagi yang susah tidur, mau gampang tidur, jangan lihat jam, jangan mikirin tidak bisa tidur. Terserah Allah mau dibikin tidur atau tidak, yang penting kita berdoa dan zikir. Gak apa-apa ya Allah, Engkau maha tahu kalau saya tidak tidur. Gak usah ngomong gitu ya, di hati aja. Ya Allah, Engkau maha tahu kalau saya tidak bisa tidur, tensi naik, bete, badan sakit-sakit, semua pun terjadi dengan izin-Mu. Saya pasrahkan diri ini kepadamu seluruhnya karena Engkau yang menggenggam diri ini. Yang penting saya amalkan sunnah Nabi-Mu, zikir, tiupkan ke tangan dan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gak usah mikirin tidur atau tidak. Tidak usah memikirkan jam berapa sekarang. Gak perlu. Pikir mah zikir aja. Tiba-tiba hayya 'alas shalah, duhur ada. Nah. Udah diamalkan belum? Gimana kalau malam-malam ada hantu? Udah pernah lihat hantu belum? Belum. Ya udah. Bagaimana saudara tahu dia hantu sedang saudara belum lihat? Katanya gardeng suka ada yang nyerelek-nyerelek. Suruh aja sekalian ngunci pintu. Ya. Katanya di kamar mandi suka ada yang kecuplak-kecuplak. Ya suruh gosek WC. Takut, tinggal baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bacalah itu. Yang bagus, saya berlindung kepada Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang dirajam, dilempar pakai panah api. Takut ya. Setan tahu kita lagi doa. Allah tahu kita lagi doa. Tapi doanya yang jangan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya tetap takut sama dia. Yakin aja.
jin, setan, semuanya. Tapi nanti ada arwah gentayangan, tidak ada. Gentayangan gimana? Kalau itu arwahnya bikin dosa ya lagi babak belur di alam barzah. Boro-boro gentayangan. Lepas dari azab aja nggak bisa. Dah, nggak usah banyak ngarang, zikir aja. Setuju? Kalau tidur sunnahnya dimatikan lampunya. Nanti kalau gelap gimana? Ya nggak kelihatan berarti kan? Yang nakut-nakutin araraneh wae. Udahlah, pasrah aja lah. Nggak akan disia-siakan Allah. Semua makhluk itu ciptaan Allah. Semua makhluk takluk dalam kekuasaan Allah. Tidak bisa memberi mudarat tanpa izin Allah. Ini tidur, coba nanti amalkan. Coba, setan pasti tidak mau kita mengamalkannya. Ada aja, apakah lihat HP lah, dengar musik lah, mau apa, siapa tahu malam itu kita mati. Kalau kita zikir sampai tertidur, mudah-mudahan sepanjang tidur dianggap zikir. Kalaupun meninggal lagi tidur, mudah-mudahan tidurnya, meninggalnya seperti meninggal zikir. Dah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu tidak usah menggerakkan bibir ya. Kalau yang lain pakai gerak, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enak kan? Sudah dimudahkan oleh Allah, dirancang oleh yang maha merancang. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Nah itu tidak bisa ngedadak. Wah mau mati nih, nggak bisa. Allah maha tahu kita sering zikir atau tidak. Nanti hadiahnya adalah ketika meninggal. Masih ingat burung beo yang meninggal? Masih ingat tidak? Masih? Nah coba diingat-ingat ya. Sudah? Nah, ceritakan. Ini mengulang sedikit ya. Ada kiai menangis karena burung beonya mati. Kenapa burung beo ini selalu berzikir subhanallah walhamdulillah? Gak mirip-mirip amat sih ya, saya jadi mirip begini, saya jadi beo. Allahu Akbar. Santri sedih, lihat kiainya sedih. Yai udah akan kami belikan beo lagi, nanti dilatih supaya bisa lagi zikir terus. Kata kiainya, bukan itu yang membuat saya sedih nak. Ini beo pagi, siang, malam, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Selalu menyebut nama Allah. Tapi pas mati, digigit kucing, nggak satu pun menyebut nama Allah. Itu yang bikin kiai menangis. Takut pada waktu wafat, nggak bisa nyebut nama Allah. Mikir, tadinya mau beli beo ya. Ayo amalkan. Sudah habis belum waktunya? Satu lagi mau. Gini ya rekan-rekan, kalau ikut pengajian itu syarat pertamanya, niatkan ikut majelis taklim tuh benar-benar nyari keridhaan Allah.
Tidak harus selalu orang lain tahu kita lagi ngaji ya. Bukan tidak boleh, ada yang baru datang langsung posting. Ini pengajian Agim, tuh si Agimnya tuh. Jangan gitu-gitu amat lah hadirin. Kenapa harus selalu, kalau niatnya ngajak, niatnya memotivasi orang boleh. Tapi kalau niatnya hanya sekedar pamer, kita nanti kehilangan pahala. Tuhan kita itu Allah, bukan followers. Apalagi followersnya kan baru 2. Mau apa sekali paksakan ya. Maaf ya, nggak usah dihapus Bu ya. Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu bahwa ada seorang lelaki berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, sesungguhnya syariat Islam ini telah banyak bagiku." Jadi beliau sudah dapat ilmu banyak tentang syariat Islam. Maka beritahukan kepadaku suatu amalan yang bisa aku pegang selalu. Nah, para ulama yang saya dapatkan ilmunya, ini kenapa ada sahabat yang berkata begini, ini saya udah banyak dapat ilmu syariat Islam, beri saya satu amalan. Supaya apa? Apa nih maunya? Supaya dikurangi perintahnya, supaya ya udah kamu kurangin sholatnya karena kamu udah capek mikirin itu. Bukan, menurut sebagian ulama dari ilmu yang saya dapatkan, beliau ini merasa ingin mengamalkan ilmu yang banyak itu, tapi suka terhalang oleh malas, oleh lalai. Tahu tahajud tapi berat tahajud, tahu baca Quran tapi malas baca Quran, tahu ke masjid itu utama tapi malas melangkah ke masjid. Minta nih diberi amalan supaya bisa semangat mengamalkan ilmu yang ada. Ini cocok dengan kita, betul tidak? Mau tahu amalannya? Nanti tidak diamalkan lagi kan? Oh jangan suudon Ya. Senjata makan tuan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala la yazalul lisanuka ratban min dzikrillah." La yazalul lisanuka, jangan berhenti lisan ini dari menyebut nama Allah. Hendaklah lisan ini selalu basah menyebut nama Allah. Ternyata ini yang membuat kita syariatnya ditolong oleh Allah, bisa mudah dan semangat beramal. Jangan berhenti menyebut nama Allah. Jadi bergerak lisan ini ya. Kalau sholat, ada yang sholat naon eta tidak sah hadirin. Ada tuh yang sholatnya diam, senyum lagi, nggak nyambung pasti. Harus ada gerakan bibir. Bagaimana wanita berhalangan? Nah, kalau membaca Quran, tilawah Quran, bergerak bibirnya. Tapi kalau hanya melihat, itu melihat. Yang saya dapatkan ilmunya begitu. Doa, baca. Sholat, sebutkan. Tidak boleh Fatihah dalam hati, tidak baca Quran itu. Harus. Nah, termasuk zikir sesudah sholat. Gak kaci, subhanallah, tapi di hati. Bisa tidak dizaharkan kalau tidak ada kewajiban untuk menjaharkan. Karena ada juga zikir yang di hati bisa, tetapi tidak semua orang hatinya bisa langsung berzikir. Sehingga mulailah sekarang biasakan lisan ini zikrullah. Yang paling aman memang tahlil.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau wajah ini kelihatannya harus ditambah. Apa coba zikir yang cocok dengan wajah kita? Ini begini nih, acungkan tangan yang tidak punya dosa. Bapak tidak punya dosa? Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Nggak ada yang acung, yang sedang bertahan. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Ada yang nggak ngacung, kenapa? Karena saya banyak sekali dosa. Jadi zikir apa nih yang cocok nih untuk yang berlumut dosa model kita? Istighfar. Man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Kalau kita zikir istighfar yang banyak, ini cemas, galau itu dihilangkan oleh Allah. Wa min kulli daikin makhrajan, ada jalan keluar aja, nggak tahu gimana, ada aja jalannya. Kontrakan udah hampir habis, ada. Buat anak bayaran, ada aja. Walaupun nggak kepikir dan nggak kelihatan. Karena janji yang ketiga bagi yang melazimkan istighfar, warzaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Ayo mau tahu supaya lebih mudah istighfar, lebih mudah zikir? Ada berapa tingkatan lisan ini? 4. Yang dibolehkan dalam Islam 2, yang 2 tidak boleh. Jadi ini bunyinya itu ada 4 tingkatannya penggunaan lisan ini. Yang benar adalah man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Jadi cuma 2 ini wilayahnya. Bicara baik itu apa? Zikrullah. Bicara baik itu apa? Zikrullah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Ngajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari kemungkaran, itu bicara baik. Kalau kita tidak bisa melakukannya, maka yang baik selanjutnya adalah diam. Nah, di bawah itu ada 2 lagi, yaitu bicara sia-sia dan bicara maksiat. Nah, kalau bicara sia-sia dan bicara maksiat, setiap perkataan kita pasti didengar oleh Allah, pasti. Wa huwa sami'ul alim, maha mendengar dan maha mengetahui. Dan setiap perkataan kita bakal balik ke kita sendiri. Dari mana dalilnya? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jadi kalau kita ngomong baik, maka perkataan itu untuk kita baik. Dan jika kamu berbuat buruk, maka keburukan itu untuk dirimu sendiri. Monyet lu, maaf ya, bukan yang ini. Kita nyebut monyet menyakiti tidak? Kata siapa? Kita kan lagi nyebut ke monyet ya. Jarang ngobrol dengan monyet lu ya kan. Sepatah kata yang kita ucapkan, orang lain mendengar atau tidak, Allah mendengarkan? Jawab. Tercatat tidak? Ada balasannya tidak? Ke siapa itu balasannya? Tidak ada yang lepas. Sepatah kata pun juga. Itu H dan M nempel.
Ada yang khotib Jumat pernah ceramah begini, di mana ya perempuan yang cewek nakal itu? Tuh, nyebut tuh. Kemudian laki-laki itu ke sana, lalu berbuat dosa dengan perempuan itu. Mereka punya dosa. Yang nyebut tuh kebagian tidak? Kebagian. Udah gitu disebarkan oleh si tadi orang laki-laki yang kurang iman tadi, sehingga orang-orang pada tahu tiap yang berbuat maksiat dia dapat dosanya gara-gara tuh. Demikianlah hadirin, karena ceramahnya tentang diam, saya rasa cukup sajalah. Saya kadang-kadang sadar ini perkataan sedang diperhatikan, didengar Allah dan dicatat. Kadang-kadang lupa. Para waliullah itu selalu sadar. Jadi bicaranya itu dipikir, dirasa-rasakan, diyakini Allah lah yang akan membalasnya. Hadirin, mau mudah berzikir, jauhi perkataan maksiat, kurangi sekuat tenaga perkataan sia-sia.